Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Benar ya, mulai dengan sukacita, benar loh ya. Sungguh-sungguh sukacita, karena memulai hidup, memulai hari baru. Dan punya niat baik loh ya, benar loh ya. Itu yang penting, sadar mulai dengan sukacita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mulai dengan sukacita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, dan punya niat yang baik. Dan kemudian mohon berkat Tuhan. Semoga niat baik itu berkenan kepada Tuhan. Itu saja, dan itu penting. Itu bisa mengubah seluruh hari kita. Hari ini saya ingin merenungkan tentang mengapa kita menderita. Biasanya kita menderita itu karena perasaan kita. Kita merasa sedih, merasa tidak dicintai, merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, merasa disakiti, merasa dihina, segala macam. Menderita karena perasaan. Merasa tidak dimengerti juga, merasa sendirian, merasa kesepian. Itu. Karena perasaan kita. Kemudian, yang kedua biasanya kita menderita itu karena pikiran kita. Kita memikirkan, kita berpikir bahwa orang lain itu membenci kita. Itu pikiran kita sendiri. Kita berpikir orang lain itu tidak menerima kita. Kita berpikir orang lain itu akan merugikan kita, akan mencurangi kita, segala macam. Itu pikiran kita sendiri. Kita berpikir orang lain tidak memperhatikan kita. Dan itu pikiran kita. Dan persoalannya yang terjadi, yang menjadi sebab kenapa kita menderita adalah pikiran kita, perasaan kita menguasai kita. Bukan kita yang menguasai perasaan kita, bukan kita yang menguasai pikiran kita. Nah, itu persoalannya. Contoh jelasnya ketika kita lagi tersinggung dengan kata-kata seseorang. Lalu kita merasa sakit hati. Nah, kita nggak bisa lari dari perasaan itu, nggak bisa lepas dari perasaan itu. Kita merasa sakit terus, setiap lihat dia sakit lagi. Dan kemudian kita ingin melakukan sesuatu berdasarkan sakit hati itu. Wah, itu yang membuat kita jadi menderita. Maka kemudian kita bertindak, mengambil keputusan berdasarkan perasaan yang tidak mampu kita lepaskan. Nah, itu namanya kita dikuasai oleh perasaan kita. Bukan kita menguasai perasaan kita. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh perasaan, tidak dikuasai oleh pikiran? Caranya sebetulnya tidak sulit, sederhana, yaitu bisa membedakan bahwa perasaan saya itu bukan saya, pikiran saya itu bukan saya. Itu saja. Yang namanya my feelings is not me. Seperti my hands, this is my hand. Saya tidak bisa mengatakan ini saya, this is me. Enggak bisa. Ini tangan saya, bukan ini saya. Enggak bisa. Nah, membedakan itu saja. Me dan mine, saya dan milik saya. Kalau itu perasaan saya, itu milik saya, bukan saya. Maka perlu sekali menjaga jarak. Begitu menjaga jarak, kita bisa menguasai perasaan kita, tidak dikuasai oleh perasaan. Begitu bisa menjaga jarak dengan pikiran kita, kita bisa menguasai pikiran kita, bukan dikuasai oleh pikiran kita. Nah, kemudian kita bisa menjadi lebih tenang. Latihannya bagaimana? Nah, ini yang penting. Latihannya sebetulnya sederhana. Latihan mencoba melakukan yang berlawanan dengan yang sedang dipikirkan atau yang sedang dirasakan. Dalam latihan rohani Santo Ignatius disebut agere contra. Melakukan sesuatu yang berlawanan. Sederhananya begini,
Kalau saya lagi memikirkan tentang anak saya itu menjengkelkan, nakal, tidak hormat sama orang tua, melawan gitu. Pikirannya begitu, lagi memikirkan itu, kemudian lakukan sesuatu yang berbeda. Enggak sederhana saja. Saya enggak mau mikir anak saya sekarang. Mikirnya nanti saja. Saya mau memikirkan tentang makan siang yang enak. Lah gitu. Lalu pikiran akan menarik lagi kepada yang tentang anak. Terserah, you mau mikir tentang anak, saya enggak mau ikut. Saya mau mikirkan tentang nonton sepak bola saja. Nah, itu. Lalu lama-lama pikiran kita itu merasa bahwa dia bukan yang menguasai. Tuannya bukan pikiran, tapi saya. Latihannya sederhana begitu. Coba melakukan yang berlawanan. Ajar kontra. Kalau lagi muyek, merasa ditinggalkan, merasa kesepian dan sebagainya, nanti ajalah, kesepiannya nanti sore. Saya siang ini mau makan enak saja, mau mikir yang baik-baik gitu. Akhirnya kita bisa mengambil jarak. Dan ternyata memang pikiran kita itu nggak penting-penting amat. Bisa kita tinggalkan, bisa kita lupakan, bisa ditinggal tidur. Maka yang seringkali muyek oleh pikiran sendiri, sebetulnya Anda dikuasai oleh pikiran yang tidak penting-penting amat. Sehari itu kita bisa memikirkan 40.000 sampai 50.000 pikiran. Sehingga tidak ada yang penting, karena pikiran itu gonta-ganti. Kita aja lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Maka kita berlatih untuk menguasai pikiran kita. Dengan cara itu, mengambil jarak. Kalau sudah terbiasa, kita akhirnya menguasai pikiran kita, menguasai juga perasaan kita. Kalau misalnya orang ini menyakiti hati, saya merasa sakit hati, oke, katakan juga hal yang sama. Oke, sakit hatinya, nanti aja lah. Sekarang saya mau merasakan yang lain, lagi seneng. Dicuekin aja. Lama-lama perasaan kita tahu bahwa bukan dia tuannya, tapi saya. Dan kalau kita bisa mengambil jarak, lama-lama seperti kipas angin yang nggak ada setrumnya, dia nggak bisa muter, karena ada jarak, nggak nempel. Tapi kalau kita melekat, pikiran dan perasaan itu dianggap itu saya. Saya ya pikiran saya perasaan saya. Perasaan saya ya saya. My feeling ya me, my thoughts ya me. Itu setengah mati. Kita seperti tidak bisa lepas dari situ. Maka kemudian kita dikuasai oleh perasaan, dikuasai oleh pikiran. Nah, itulah sumber penderitaan. Kita menderita itu karena pikiran kita sendiri, karena perasaan kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga jarak dan menguasai pikiran dan perasaan, kita yang menjadi tuan, pikiran itu baik sekali. Ada ungkapan, mind is a good slave, but a terrible master. Pikiran itu adalah hamba yang baik sekali, sangat menolong, tetapi tuan yang sangat jahat, menguasai kita, membuat kita muyek, bahkan bisa depresi. Sampai-sampai orang mau menyerah gara-gara muyek. Dia pikir harus bisa menyelesaikan segalanya. Tidak harus. Dia pikir bahwa dia bertanggung jawab terhadap segalanya. Siapa bilang? Kehidupan ini yang bertanggung jawab ya masing-masing, dan juga alam semesta dan Tuhan. Karena itu tidak perlu banyak pikiran sampai muyek. Boleh, tetapi kita yang menguasai. Pikiran kita itu untuk menolong kita, bukan untuk menguasai kita. Demikian juga perasaan kita. Maka kalau Anda ingin lepas dari penderitaan, jadilah tuan atas pikiran dan perasaan. Bukan dikuasai tetapi menguasai, menata dan mengatur. Karena toh itu perasaan saya, jadi saya yang bisa mengatur, bukan orang lain. Itu pikiran saya, jadi saya yang bisa mengatur, bukan orang lain. Sayang kadang-kadang lebih sering orang lain yang menentukan apa yang harus saya rasakan.
Orang lain yang menentukan apa yang harus saya pikirkan. Ya setengah mati kita dikuasai, bukan menguasai. Kita karena itu tidak bisa mengatur dan memanfaatkan. Padahal pikiran dan perasaan itu penting sekali. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa membuat kita tenang dan merasa penuh dan utuh. Apalagi sebetulnya pikiran kita, perasaan kita itu mengerti, hati kita itu mengerti bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Kita sangat dicintai dan itu saja sudah cukup. Karena itu kalau ada pikiran muyok, katakan saja, udah stop dulu kamu mikirnya, terserah kamulah. Saya mau merasakan cinta Tuhan saja. Dan pikiran kita lalu pergi sendiri. Karena kita yang menguasai, kita yang mengatur. Mengatur kapan pikiran boleh masuk, kapan tidak boleh masuk. Kapan pikiran itu boleh muyek, kadang-kadang tidak boleh muyek. Saya seringkali bilang sebelum ngajar meditasi, oke, kalau masih ada pikiran yang muyek, coba pikirannya ditaruh dulu. Kita tenang dulu sekarang di sini, menyadari bahwa kita itu rileks, tenang gitu. Pikiran ditaruh dulu. Kalau nanti mau muyek, muyek lagi tapi nanti. Maksud saya mau mengatakan bahwa kita yang ngatur. Ayo sekarang ditaruh dulu pikiran yang muyek itu. Nanti kalau mau muyek lagi, ayo muyek lagi. Tapi kita yang ngatur. Dan karena itu kita bisa menjadi lebih tenang, kita bisa mengendalikan hidup kita, mengarahkan hidup kita, dan menjaga jarak dari derita yang sebetulnya disebabkan oleh pikiran dan perasaan. Maka saudara-saudari terkasih, jangan terlalu serius dengan pikiran kita. Jangan terlalu serius dengan perasaan kita. Itu namanya lebay. Santai saja. Rasakan bahwa kita dicintai oleh Tuhan dan hidup itu begitu amazing, menakjubkan. Maka setiap memulai kehidupan, mulailah dengan penuh sukacita. Tenan loh ya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.